Halo, apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya, perkenalkan nama aku Wulan Suci Nugrahani dengan NIM 2301002300031 dari program studi pendidikan luar sekolah. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sesuatu hal yang berkaitan dengan PLS, yaitu mengenai andragogi sebagai pendekatan pembelajaran orang dewasa. Nah, perlu diketahui, pendekatan pembelajaran dalam dunia pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pedagogi. Pedagogi diartikan sebagai ilmu dan seni anak-anak, dan di dalamnya pendekatan pedagogi ini berfokus pada guru atau teaching center. Nah, selanjutnya yang kedua adalah andragogi atau yang biasa disebut dengan pendidikan orang dewasa. Oleh Malcolm Knowles, pada andragogi ini dikatakan sebagai ilmu dan seni untuk membantu orang dewasa dalam belajar. Nah, andragogi ini berasal dari bahasa Yunani, andra yang artinya dewasa, dan agagos yang artinya memimpin atau membimbing. Diartikan bahwa dalam pendekatan orang dewasa ini, semua warga belajarnya terlibat aktif karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan dari perbedaan itulah yang dijadikan sebagai sumber belajar bagi orang dewasa. Nah, yang ketiga adalah pedagogi. Lalu, bagaimana sih awal mulanya muncul andragogi? Nah, jadi konsep pembelajarannya itu diawali dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Semua pembelajaran diarahkan dengan cara belajar yang dianggap sebagai kertas putih yang menunggu untuk diisi. Sebagai individu yang belum mempunyai pengalaman, anak-anak hanya menunggu untuk dibentuk dan dipimpin. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, orang dewasa mulai banyak mengikuti pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan mereka. Para pendidik menyambut pembelajaran dewasa dengan senang, dan para pendidik mengajari orang dewasa dengan cara yang sama dengan anak-anak. Ilmu tersebut disebut dengan ilmu pedagogi. Kemudian, pada tahun 1968, Malcolm Knowles menghentikan praktik pembelajaran orang dewasa berbasis pedagogi tersebut. Kemudian Knowles mengatakan bahwa terdapat banyak perbedaan cara belajar orang dewasa dengan anak-anak. Selanjutnya, beliau mengenalkan ilmu andragogi ini. Nah, orang dewasa itu memiliki kematangan konsep diri, sehingga orang tersebut bisa mengarahkan dirinya sendiri dan tidak perlu diarahkan ataupun dipaksa oleh orang lain. Nah, menurut Merriam, dewasa itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah berdasarkan usia. Yang dimaksudkan usia di sini adalah kematangan usia secara biologis, bisa ditandai dengan akhir balik atau masa pubertas. Kemudian yang kedua adalah memiliki kematangan psikologis, yang artinya dia sudah tahu dengan arah hidupnya, sehingga jika seseorang memberikan masukan dan jika dirasa tidak sesuai dengan tujuan hidupnya, maka orang ini bisa menolak ataupun bisa menerima jika setuju. Kemudian yang ketiga adalah social rules, yaitu bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat, teman, dan lain sebagainya. Jadi, hubungan sosial dengan lingkungan, dengan keadaan sekitar, dengan masyarakat, dan dia bisa mempunyai tanggung jawab di dalamnya, maka dia bisa dikatakan dewasa. Adapun asumsi terhadap pembelajaran orang dewasa itu ada 4. Yang pertama adalah konsep diri, yaitu orang dewasa atau seseorang yang sudah dewasa pasti memiliki konsep di dalam dirinya, di dalam hidupnya, dan rata-rata orang dewasa yang memiliki konsep diri itu memiliki sifat yang mandiri di dalam dirinya, dan bagi mereka belajar itu long life learning atau sepanjang hayat. Yang kedua adalah pengalaman. Bagi orang dewasa, pengalaman adalah dirinya sendiri. Jadi,
apapun yang sudah dia lalui di dalam hidupnya akan diambil dan akan dijadikan sumber pembelajaran. Yang ketiga adalah kesiapan belajar. Nah, penampilan orang dewasa dalam melaksanakan peran sosialnya berubah sejalan dengan perubahan dari ketiga fase masa dewasa, sehingga hal ini menyebabkan pula perubahan dalam kesiapan belajar. Jadi, fase kesiapan belajar dalam orang dewasa itu tergantung dengan perkembangannya. Yang terakhir atau yang keempat adalah orientasi belajar. Nah, orang dewasa yang dimaksudkan dengan orientasi belajar itu adalah orang dewasa yang berperspektif untuk ingin cepat-cepat mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan mengenai andragogi sebagai pendekatan pembelajaran orang dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.